Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan tentang isu-isu humanisme dalam Islam. Terdapat landasan dalil yang menjelaskan tentang isu-isu humanisme dalam Islam, yaitu Quran surat Az-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi fastamshiku billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim, yang artinya maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Pada ayat ini menegaskan bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang, karena harta itu merupakan hiasan kehidupan duniawi, bukan berarti kesenangan dunia akhirat. Materi selanjutnya ialah konsep manusia dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam adalah tokoh sentral yang banyak disebut dalam Al-Quran, selain sebagai petunjuk hidup dan penjelasan bagi manusia, tetapi juga sangat memuliakan kedudukan manusia, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut dari darat dan di laut, dan kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sangat jelas bahwa manusia ialah makhluk yang berbudaya dan juga makhluk yang mulia, bukan hanya memberi petunjuk, penjelasan ataupun memuliakan, tetapi Allah juga memberi tuntunan hidup kepada manusia, dari persoalan yang paling kecil hingga persoalan yang paling besar, seperti mulai dari rumah tangga, tidur, makan dan minum, hingga pada urusan bangsa dan negara. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep humanisme Islam. Nah, kita perlu tahu nih apa itu humanisme. Humanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik lagi. Paham yang menganggap manusia sebagai objek studi terpenting. Nah, sedangkan humanisme dalam Islam itu ditegakkan atas dasar kemanusiaan yang murni diajarkan oleh Al-Quran. Konsep dalam Islam ini mengajarkan pada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mendewakan manusia atau makhluk lainnya, dan juga tidak merendahkan manusia sebagai makhluk yang hina dan berdosa. Jadi, sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, jadi konsep humanisme ini yaitu konsep atau aliran yang mengajarkan kepada kita nih sebagai umat Islam untuk tidak membeda-bedakan kasta seseorang, untuk tidak mendewakan atau mengistimewakan suatu kaum ataupun hal-hal lainnya. Jadi dalam humanisme ini kita perlu berlaku adil terhadap sesuai ajaran agama Islam. Kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit materi tentang tipologi humanisme Islam. Tipologi humanisme Islam terbagi menjadi 3, yaitu adalah humanisme literal, yang kedua itu adalah humanisme religius, dan yang terakhir itu adalah humanisme Islam filosofis. Yang pertama itu adalah humanisme literal. Humanisme literal terjadi pada era Islam klasik, yaitu pada abad 3-4 dan atau pada abad 9-10. Humanisme Islam literal sebagai semangat aktorasi, dan pada masa itu yang berbakat itu tidak bisa melihatkan bakat mereka secara bebas, akan tetapi
mereka bisa menunjukkan bakat tersebut di lingkungan orang-orang kaya dan raja-raja. Humanisme literer pada saat itu menguasai dan mendominasi. Dan pada saat itu, humanisme literer hanya melalui dan berdasar literatur atau teks. Yang selanjutnya itu adalah humanisme Islam religius. Humanisme Islam religius adalah mengatur ketaatan atau keberagamaan atau kesolehan seseorang lewat pintu masuk dunia mistik atau biasa disebut namanya tasawuf. Humanisme religius ini mempunyai sifat-sifat positif. Yang pertama itu adalah moralitas, dan yang kedua itu adalah spiritualitas yang terbentuk melalui sufisme. Yang terakhir itu adalah humanisme Islam yang berbakat itu tidak bisa melihatkan bakat mereka secara bebas, akan tetapi mereka bisa menunjukkan bakat tersebut di lingkungan orang-orang kaya dan raja-raja. Humanisme literer pada saat itu menguasai dan mendominasi. Dan pada saat itu, humanisme literer hanya melalui dan berdasar literatur atau teks. Yang selanjutnya itu adalah humanisme Islam religius. Humanisme Islam religius adalah mengatur ketaatan atau keberagamaan atau kesolehan seseorang lewat pintu masuk dunia mistik atau biasa disebut namanya tasawuf. Humanisme religius ini mempunyai sifat-sifat positif. Yang pertama itu adalah moralitas, dan yang kedua itu adalah spiritualitas yang terbentuk melalui sufisme. Yang terakhir itu adalah humanisme Islam filosofis. Humanisme Islam filosofis itu digambar oleh Arkon, di mana penggabungan elemen-elemen dari kedua humanisme Islam sebelumnya, yaitu adalah humanisme literer dan humanisme religius, jadi digabung itu menjadi humanisme filosofis tanpa dibedakan oleh kedisiplinan yang jelas, dengan keterangan yang lebih menghayatkan, memuaskan, metodis, solider terhadap kebenaran hidup dunia, manusia, dan Tuhan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.